Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adinda Azura dengan NIM D1S12509. Nah, sebelum itu kami sudah berdiskusi terkait topik yang akan kami ambil. Dan di sini saya meminta terkait materi saya kepada ChatGPT, carikan sebuah jurnal Q1 terkait DNA ekstra kromosom. Nah, diberikan beberapa jurnal. Dan saya memilih jurnal yang berjudul Extrachromosal circular DNA as a novel biomarker for the progression of colorectal cancer. Nah, dari jurnal ini sudah terindeks Q1 di Simago. Lalu saya meminta berikan rumusan permasalahan dari jurnal ini. Nah, dari jurnal ini dapat beberapa permasalahan, dan saya memilih permasalahan satu, yaitu bagaimana hubungan antara abundansi sisa DNA atau DNA ekstra kromosom dengan perkembangan kanker kolorektal dan dari tahap polip, adenoma hingga tumor ganas. Nah, saya meminta ke ChatGPT terkait carikan sebuah jurnal pembanding dari jurnal yang saya temukan. Sebelum itu, dari jurnal yang saya temukan, itu sudah terdapat jawaban, yaitu meskipun metode deteksi kanker kolorektal sudah ada, namun dari tes darah samar fases DNA semuanya memiliki keterbatasan baik invasif, kurang sensitif, kurang spesifik, maupun tidak dapat menentukan asal jaringan tumor. Terus juga dari kebutuhan biomarker baru yang lebih akurat dan inovatif masih sangat mendesak untuk meningkatkan deteksi dini kanker kolorektal. Nah, saya meminta kepada ChatGPT terkait memberikan saya jurnal pembanding, dan saya memilih yang pertama, yaitu Distribution and Characterization of Extrachromosal Circular DNA in Colorectal Cancer. Nah, dan saya meminta kepada Google Translate untuk menerjemahkan jurnal yang saya dapat. Nah, nah terkait jurnalnya berjudul yang saya sebutkan tadi, yang diterjemahkan yaitu distribusi dan karakteristik DNA sirkular ekstra kromosal pada kolektoral kanker. Lalu saya terkait bagaimana hubungan antara absundasi DNA kromosom tersebut dengan perkembangan kanker kolektoral dan tahap polip adenoma hingga tumor ganas. Nah, dari sebelumnya itu kan udah dapat jawaban dari jurnal tersebut, yaitu pada jaringan normal dan jaringan epitel usus sehat, tingkat esisi DNA atau misalnya disebut juga dengan ekstra kromosom, DNA ekstra kromosom relatif rendah didominasi oleh fragmen berukuran sangat kecil. Nah, pada tahap pohil terjadi peningkatan jumlah esisi DNA atau DNA kromosom ekstra meskipun distribusi ukurannya sangat mirip. Nah, lalu saya dari jurnal ini, saya mendapatkan juga sebuah jawaban, yaitu DNA sirkular ekstra kromosom ini, atau disebut juga dengan sccDNA, telah terbukti memainkan peran penting dalam amplifikasi gen tumor dan pemeliharaan heterogenitas genetik intratumor, meskipun mekanisme fungsional kompleks masih harus dijelaskan. Nah, di sini juga dapat disimpulkan dari jurnal yang sudah saya baca, yaitu sccDNA atau ekstra kromosom DNA itu ditemukan lebih banyak dan lebih terdistribusi secara teratur di jaringan tumor dibandingkan dengan jaringan normal. SccDNA atau DNA ekstra kromosom itu pada jaringan kanker kolektoral cenderung lebih kecil dan lebih homogen dan sering mengandung oncogen seperti SCVR, ERBB2, dan keluarga SLC yang berperan dalam proliferasi sel metastasis dan jalur pensinyalan tumorogenesis.
Nah, berdasarkan jurnal ini, hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah dan ekspresi esi DNA atau DNA ekstra kromosom bahwa berkaitan erat dengan perkembangan kanker kolektoral dan tahap awal, yaitu polip atau adenoma, hingga tumor ganas dengan cara menguatkan amplifikasi oncogener dan mempertahankan heterogeneitas genetik tumor. Jawaban yang saya dapat itu pada paragraf gabungan pada halaman 2 sampai 3, halaman 4 sampai 5. Nah, di sini saya mendapatkan kesimpulan yang tadi saya sebutkan. Dan dari jurnal pembanding yang saya pilih ini juga sudah terindeks Q1 di Simago. Sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.